Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang saham-saham yang berkaitan dengan ayam. Nah, kenapa ayam ya? Kenapa ayam? Karena biasanya kalau menjelang bulan puasa kebutuhan ayam meningkat di negara kita. Karena untuk persiapan buka mungkin atau sahur, dan juga nanti lebaran biasanya kita ada opor ayam. Jadi mari kita korelasikan antara kebutuhan ayam dengan saham ayam. Nah, seperti itu. Di feed sebelumnya di Instagram saya juga sudah membuat sebuah kelakar tentang digital. Nah, jadi sekarang mungkin minggu ini yang akan ramai itu adalah batubara digital, ayam digital, CPO digital gitu ya. Karena sentimen di tahun ini lebih banyak hal-hal yang sifatnya digital gitu. Nah, untuk ayam kita bahas, dan seperti biasa ini disclaimer, presentasi ini hanya informasi saja. Seperti kita tahu untuk emiten ayam ini kita sudah mengenal ada beberapa nama yang sudah lama begitu ya. Yang antaranya adalah Caroen Pokpan, kemudian Java Compete, dan juga Malindo Feedme serta Sierra Produce, dan yang terbaru ada Widodo Makmur Unggas. Nah, yang ingin kita bahas di video ini adalah bagaimana kinerja dari saham-saham ayam, khususnya saham ayam yang sudah tergolong ke dalam ISI ya, Indeks Saham Indonesia. Jadi saya tidak akan membahas saham yang sedang tidak ada di ISI begitu. Jadi yang dibahas di video ini hanya saham-saham terkait ayam yang ada di ISI. Nah, dari data yang saya dapatkan, karena Caroen Pokpan ini belum menerbitkan laporan tahunannya, jadi saya hanya bisa dapat dari presentasi di tengah tahun kemarin. Nah, kita bisa cek bahwa kalau kita bicara ayamnya gitu ya, ternyata Caroen Pokpan sih lebih dominan di pakannya sebenarnya 46%, baru mungkin di sini ya ada ayamnya itu di sini sekitar 40%, kemudian juga ada olahan ayam dan lain-lain. Kemudian Java pun lebih dominan di poultry feednya, di pakan ternak, baru di sini ada di sini di bawahnya ada juga produsen terbesar kedua day old chick, yaitu anak ayam ya kalau tidak salah. Kemudian commercial farming ya, di sini ada apa aja, misalnya lebih ke so good food ya, so good food. Kemudian poultry processing di sini. Jadi memang antara Java dan Cepin ini lebih dominan di pakan ternaknya begitu ya, pakan ternak dan juga peternakan ayam. Nah, yang baru ada WMU ya, karena main saya tidak bisa bahas, main itu sedang kalau nggak salah tidak isi ya. Nah, untuk Widodo Makmur Unggas atau WMU kita cek bahwa karkas itu ayam yang sudah dipotong, yang sudah siap dikonsumsi atau dijual gitu, itu dominan sekali, sekitar 88% ya. Kemudian disusul ayam broiler komersialnya, kemudian ayam umur sehari, telur, dan pakannya. Jadi pakannya sedikit di sini. Jadi kalau bicara tentang daging ayamnya itu sendiri, sebenarnya yang dominan adalah Widodo Makmur Unggas, meskipun pangsa pasarnya itu masih sangat kecil ya, maksudnya dibanding dua nama ini mungkin masih kecil. Tapi kalau dari sisi fokus ke daging ayam, mungkin WMU ini yang paling dominan ya, yang paling sebenarnya yang lebih fokus kepada penyediaan daging ayam, meskipun volumenya pasti di bawah Cepin dan Java. Nah, sekarang kita cek secara finansialnya di tahun 2020 kemarin. Ini yang saya kasih series yang kasih tanda bintang ini yang belum setahun ya. Jadi Cepin menggunakan data 9 bulan, WMU menggunakan data IPO atau pas di prospektusnya. Kalau Java kebetulan sudah rilis. Nah, kita bisa cek di sini dari sisi aset Cepin ya paling besar. Liabilitas justru Java, maka ekuitasnya pasti Cepin paling besar. Kemudian kapitalisasi juga Cepin. Pendapatan juga Cepin, padahal ini baru 9 bulan begitu. Laba bersih juga Cepin. Tapi kalau dari sisi growth pendapatan, WMU ini mencatatkan kenaikan ya. WMU ini mencatatkan kenaikan. Kemudian apalagi
secara laba bersih juga WMUU ya, yang ini pada turun. Itu yang ini pada turun sebentar. Maaf. Nah, kemudian kalau harga per lotnya paling murah WMUU dan paling mahal adalah Cepin. Nah, kemudian kita lihat dari rasio profitabilitasnya, misalnya dari return on equity Cepin ya yang paling bagus, kemudian net profit margin WMUU, earning per share, book value bisa dilihat oleh teman-teman. Price to booknya yang paling murah itu Java gitu. Price to earning paling murah Java juga. Kalau masalah utang, Cepin paling paling murah, paling stabil begitu, apa ya disebutnya kalau utangnya, paling kuat, paling solid. Nah, paling solid ya komposisinya, karena dibanding aset cuma 0,3 kali, dibanding ekuitas juga cuma 0,4 kali. Ini berimbas kepada current ratio-nya juga yang solid untuk Cepin ini. Jadi kalau dari dua ini kita tahu bahwa Cepin ini masih mendominasi dari sisi rasio keuangan ya. Tapi kalau dari sisi pertumbuhan, WMU mungkin karena masih kecil skalanya juga, pertumbuhannya fantastis ya untuk pendapatan dan laba bersihnya itu di atas 100% gitu, kenaikannya. Nah, ini dari Sekuritas Mirai ada ratingnya untuk Cepin dan Java ini, dua-duanya di rating buy. Kemudian target price-nya untuk Cepin 7.300, untuk Java 2.200. Silakan bandingkan dengan harga terakhir sekarang ya. Nah, saya juga sudah kumpulkan beberapa dari sekuritas lain, ada BRI, Mandiri, Mirai, Ciptadana, Macquarie, dan RHB. Nah, di situ sangat variatif sekali ya. Ada yang sudah memberikan sinyal jual seperti RHB ini, atau misalnya BRI untuk Java. Nah, kalau BRI dua-duanya sudah di atas ya. Java sudah di atas kenaikannya, Cepin juga sudah begitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update laporan keuangan, silakan klik saja di sini dan nanti juga konfirmasi langsung ke saya ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk data filenya. Itu saja mungkin untuk video tentang ayam ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang akan datang. Silakan komentar di bawah untuk request saham lain yang akan dibahas di video berikutnya. Salam investasi amanah berlimpah. Saya Mamsi dari Saya Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.